Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ekosistem kepesisiran, yang mana lebih tepatnya itu ekosistem kepesisiran Padang Lamun di Indonesia. Jadi yang pertama itu sebelum kita masuk ke kuantitasnya, jadi kita harus tahu dulu apa itu Padang Lamun. Jadi Padang Lamun adalah ekosistem khas laut yang dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Kualitas lamun di Indonesia. Jadi untuk kualitas lamun di Indonesia ini diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004 yang menyatakan bahwa kerusakan padang lamun ini diukur dari luasan bentang padang lamun itu sendiri. Jadi untuk bentang lahan lebih dari 75 meter itu dikategorikan sehat. Kemudian untuk 50 sampai 75 meter itu dikategorikan kurang sehat. Kemudian di bawah 50 meter itu dikategorikan miskin. Jadi untuk kualitas lamun di Indonesia ini dapat dilihat pada peta di samping ini. Di situ ada 13 titik persebaran padang lamun di Indonesia, dan bisa dilihat di situ ada 2 titik lamun yang dikategorikan, hanya 2 titik yang dikategorikan sehat. Jadi bisa dibilang di Indonesia ini untuk kualitas padang lamun itu sendiri masih dikategorikan masih miskin. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas kuantitas lamun yang ada di Indonesia, yang dimana data luasan lamun di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai instansi seperti Badan Informasi Geospasial BIG atau Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPN dan Network Konversi dan lain-lain. Untuk data kuantitas padang lamun di Indonesia tercatat oleh 110 stasiun di Indonesia, yang dimana ada 13 titik dengan total luas sebesar 92.493 hektar pada tahun 2017. Sumatera Utara dengan luasan 1.805 hektar dengan Kepulauan Riau 14.890 hektar dan Bangka Belitung 19.817 hektar. Sedangkan Lampung 45 hektar atau Sulawesi Selatan 1.124 hektar, dan sedangkan Nusa Tenggara Timur itu 2.237 hektar. Sulawesi Tenggara yang dimana 5.500 hektar. Sedangkan Maluku Utara 29.565 hektar dan Papua Barat 16.959 hektar. Baik, untuk poin selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis lamun yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat dari gambar di atas ada 10 spesies jenis lamun yang ada di perairan Indonesia. Dan ada 3 jenis suku dan 7 marga yang mungkin dapat kita temui di perairan Indonesia ini. Langsung saja. Yang pertama itu ada Inhalus acrodais, dan kedua ada Cimodesia parontundata, yang ketiga Cimodesia cerulata, yang keempat Halodulo pinefolia, yang kelima Halodulo uninervis, yang keenam ada Halophila decipiens, yang ketujuh ada Halophila mirror, yang ke-8 ada Halophila ovalis, yang ke-9 Halophila spinoluso, yang ke-10 Thalassia hemperiki. Faktor kerusakan lamun di Indonesia. Permasalahan utama yang mempengaruhi ekosistem lamun di seluruh Indonesia adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa contoh yaitu: 1. Pengembangan pantai. Pengembangan pantai akan merusak lamun karena pengurukan, peningkatan sedimentasi, polusi perairan. 2. Reklamasi, yaitu penimbunan dan pengembangan struktur tanah dapat menutupi struktur pada lamun. 3. Limbah atau sampah akan menimbulkan flogmi algea akibat eutrofikasi dan menyebabkan kondisi kurang cahaya dan oksigen. Yang terakhir, budidaya biota laut adalah sisa-sisa pakan yang dilebihkan
akan mengganggu pertumbuhan lamun, menimbulkan penyakit bagi organisme yang ada di lamun. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang dampak kerusakan dari pemanfaatan padang lamun yang berlebihan. Di Indonesia, masyarakat pesisir memanfaatkan padang lamun untuk membuat seperti kerajinan anyaman, tali tambang, dan lain-lain. Ini berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia. Namun, akibat pemakaian yang berlebihan, ini menyebabkan ekosistem padang lamun yang ada di Indonesia setiap tahunnya menurun. Ada dua dampak buruk dari pemakaian padang lamun yang berlebihan. Yang pertama, rusaknya biota laut. Yang kedua, hilangnya pemanfaatan lamun sebagai pemecah ombak secara alami. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas peraturan perundang-undangan. Lamun di Indonesia untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik untuk vegetasi lamun di Indonesia. Namun ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelestarian dan pertanggungjawaban informasi tentang ekosistem kepesisiran. Adapun undang-undang yang mengatur nomor 4 tahun 2011 yaitu 1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang ketiga, mendorong penggunaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap ekosistem pesisir, salah satunya adalah ekosistem lamun. Selanjutnya, struktur organisasi yang mengelola lamun Indonesia. Data dan informasi mengenai status padang lamun di Indonesia tersebar dan tidak terkelola dengan baik, dan tidak ada lembaga yang memang secara khusus bertugas sebagai pengelola hasil penelitian pada lamun di Indonesia. Namun ada beberapa lembaga yang saling berkolaborasi memberdayakan dan mengelola data dari lamun tersebut. Contohnya saja, untuk data luasan lamun di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai instansi seperti Badan Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Denatur Konservasi. Kemudian ada data kondisi lamun Indonesia, Pusat Penelitian Oceanografi LIPI melalui kegiatan Reef Health Monitoring dan penelitian terkait lamun kementerian atau lembaga, institusi, universitas, serta lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan sebaran jenis lamun di Indonesia. Kemudian untuk organisasi pemberdayaan lamun Indonesia, ada yang namanya SIKRIS Andip, yang mana merupakan kelompok studi himpunan ilmu kelautan yang memiliki konsen ilmu terhadap lamun. SIKRIS ini didirikan pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan visi menjadi unit kemahasiswaan yang berkompeten dalam pengembangan ekosistem lamun Indonesia pada tahun 2026. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis strategi pengelolaan pada lamun. Di sini kita menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal daripada lamun itu sendiri. Faktor internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal itu ada ancaman dan peluang. Untuk dari segi faktor kekuatan itu pada lamun sebagai habitat biota laut dan sebagai makanan biota laut dan sebagai media filtrasi atau menjernihkan perairan laut. Dari segi kelemahan, yang pertama yaitu pemanfaatan pada lamun secara berlebihan. Yang kedua,
kurangnya alat dan informasi untuk konservasi. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari masyarakat. Yang keempat, kurangnya pelestarian pada lamung, dan yang terakhir itu belum adanya penataan kawasan pemanfaatan pada lamung. Dari segi faktor eksternal ada peluang dan ancaman. Dari segi peluang itu sebagai sumber perekonomian masyarakat, yang kedua sebagai pemecah ombak alami. Dari segi ancaman, yang pertama itu faktor alami. Faktor alami ini seperti gelombang dan arus laut dan gempa bumi serta tsunami. Yang kedua itu faktor buatan dari manusia itu sendiri, seperti peningkatan aktivitas industri, pembangunan dermaga, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta pembangunan pantai. Yang ketiga itu adanya alih fungsi lahan. Yang keempat, sampah yang dibawa arus laut dari masyarakat, serta sampah yang ditimbulkan oleh wisatawan. Dari kekuatan dan peluang ini lahirlah strategi SO. Yang pertama itu adanya otonomi daerah yang mengatur pengembangan pada lamung. Yang kedua, meningkatkan kuantitas pada lamun dengan cara budidaya pada lamun. Dari segi kelemahan dan peluang hadirlah strategi WO. Strategi WO di sini ada dua. Yang pertama itu adanya aturan yang mengatur tentang pemanfaatan pada lamung. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan ekosistem pada lamung. Dari segi kekuatan dan ancaman, hadirlah strategi ST. Di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan peraturan pemerintah dalam alih fungsi lahan di kawasan pesisir. Yang kedua, menyadarkan masyarakat tentang aktivitas yang dapat merusak ekosistem pesisir. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada masyarakat ataupun wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Dari kelemahan dan ancaman lahirlah strategi TW. Yang pertama itu di Indonesia kepentingan politik seringkali membuat peraturan pemerintah tidak difungsikan dalam upaya pengalihfungsian lahan. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah setempat terkait pelestarian pada lamung. Yang ketiga itu tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian pada lamung. Sudah.